Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, teman-teman, gimana pembelajaran neraca dan laba rugi dengan video pembelajaran teman-teman sudah cukup jelas? Sudah cukup paham? Sudah benar-benar paham atau pura-pura paham? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Ya, gimana? Saya minta ininya, suaranya di teman-teman. Silakan tolong diaktifkan speakernya. Teman-teman untuk pembelajaran ini sudah paham belum? Sekali lagi neraca dan laba rugi. Bagian parts yang mana yang teman-teman gak ngerti? Soalnya kemarin ada beberapa yang ada yang salah juga soalnya. So, saya kasih kesempatan buat teman-teman yang belum paham atau yang belum jelas, ya, yang belum jelas untuk kita ngebahas tentang neraca laba rugi. Karena ini basically lah, ini basically dari semua ini kalian harus benar-benar hatam dulu, harus benar-benar paham dulu mengenai laporan keuangan ini. Kalau kalian sudah paham laporan keuangan, baru kalian bisa bermain di dalam analisa atau metode atau rumus-rumus. Tapi kalau teman-teman basic dari sisi laporan keuangannya belum paham, ya, oke, kalian akan kesulitan nanti ke depannya. Oke, jadi gimana teman-teman? Ada yang masih kesulitan untuk memahami? Atau ingin ada dijelaskan mengenai neraca dan laba rugi? Halo? Enggak, Pak. Cukup ngerti. Cukup ngerti nih? Ya, Pak. Benar ya? Cukup ngerti ya? Kalau Mutima. Kalau Mutima. Kalau yang lain? Insya Allah Pak paham. Insya Allah paham. Kalau Insya Allah paham Pak. ini kita nanti di UTS ini, UTS kali ini kita akan ngebahas tuntas banyak banget. Nanti saya lebih dominan, lebih ke neraca dan laba rugi tentang laporan keuangan. Untuk sampai UTS. Nanti setelah UTS baru kita akan bahas mengenai rumusan-rumusan yang lain. Makanya kita akan bedah lagi nih. Karena kalau basically dari dasar ini teman-teman sudah paham, maka teman-teman nanti bisa membaca laporan keuangan secara go public yang sudah tingkatnya nasional. Oke, benar udah ngerti semua? Yakin? Insya Allah Pak. Oke, coba saya tes nih. Yang mananya apa? Yang katanya sudah paham nih. Oke. Tolong jelaskan apa itu kas dan bank. Ya. Apa bedanya kas dan bank? Saya ingin minta suaranya dari Neng Gita. Ada? Ada, Pak. Iya. So, coba Neng Gita. Mohon maaf, Pak. Off-cam ya, Pak. Soalnya lagi di luar, tapi saya usahakan jawab, Pak. Oke, so, mangga. Silakan. Sepengetahuan saya, kalau misalkan cash itu uang pendapatan kita yang ada yang disimpan di kita, maksudnya ada bukti kayak di brankas gitu Pak, kayak disimpan sendiri. Sedangkan kalau di bank itu pendapatan kita yang disimpannya di bank kayak gitu Pak. Sepengetahuan saya. Oke, Kayak gitu. Iya, sepengetahuan Neng Gita gitu ya. Berarti betul. Ya, Pak. Ya, banyak kalau cash itu sifatnya tunai. Ya tunai, kalau misalkan di bank mah ya simpanan yang ditabung di bank Pak, pendapatan yang ditabung di bank. Oke, sip. Oke, thank you Nagita jawabannya. Ya, sama-sama, betul. Pak. Coba kita lanjut, piutang sama hutang bedanya apa? Saya minta suaranya dari seorang Dina Apriani. Halo Dina. Apriani, tidak hanya join, tapi please sekarang Bapak, jawab. kalau
Kalau apa? Piutang mah ke orang, kita ke orang, kalau hutang mah orang ke kita. Sekali lagi. Kalau piutang mah kita ke orang, kalau hutang mah orang ke kita. Lurus. Ya lurus. Benar gak, Pak? Kebalik ya Pak kalau nggak salah. Kebalik ya. Piutang mah kita ke orang ya. Oh iya, Hutang mah orang ke kitanya. Ayo, ada versi yang lain? Ayo, ada yang berani ngebantah dari jawaban tadi? Silakan, apa bedanya piutang dengan hutang? Rika mau jawab Pak. Boleh, mulai. Silakan Rika. Kalau piutang mah uang apa? Misalnya ada orang yang beli barang dari kita, uangnya belum dibayar, jadi uangnya ada di mereka. Kalau hutang mah, jadi kita apa? Mempunyai hutang ke salah satu perusahaan kayak gitu. Oke. Betul gak Pak? Kalau utama kita punya Hutang. Jadi kita uang orang ada di kita. pengertian hutang, berarti kita punya hutang ke orang. Jadi kumaha tuh ai hutang jeung hutang. Iya kalau Oke. iya kita punya hutang ke orang. Oh, itu definisi hutang. Jadi definisi hutang itu kita punya hutang ke orang. Oke. Iya, uangnya belum dibayar. Uangnya belum dibalik. Oke, ada lagi? Benar sih, iya oke sih. Oke, ada lagi yang lain? Bapak izin menambahkan kita boleh? Boleh. Iya. Silakan. Kalau misalkan piutang itu misalkan kita menjual barang, nah orang itu belum lunas pembayarannya ke kita, berarti uang yang belum lunas itu masuknya piutang. Sedangkan kalau hutang itu kita yang mengeluarkan uang, Pak. Kayak misalkan kita harus membayar sesuatu dan itu belum terbayar, itu masuknya ke hutang, kayak gitu, Pak. Oke. Benar nggak, Pak? Itu secara contoh ya? Ya, Contohnya kayak secara gitu ya? contohnya kayak gitu. Oke, kalau secara pengertiannya? Ada yang bisa jawab? Menyederhanakan, Pak. Oke, silakan. Kalau utang itu kewajiban kita kepada orang lain, kalau piutang itu kewajiban orang lain kepada kita, Pak. Oke, itu simpelnya ya, sederhananya, betul. Nah, artinya gini, kalau piutang, orang lain memiliki kewajiban terhadap kita, baik itu nanti dalam bentuk tunai kah, apakah nanti dalam bentuk barang kah, intinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita, kalau piutang orang lain orang lain ke kita, kalau hutang kita ke orang lain, kita memiliki kewajiban kepada misalkan produsennya atau resellernya, nah itu intinya gitu ya. Jadi intinya teman-teman tadi, awas kutukar antara hutang dengan piutang. Nah, balik lagi ke masalah ini, piutang di sini berarti ini kewajibannya dari siapa? Asetnya aset siapa? Kewajiban dari luar apa dari dalam? Apa dari dalam keluar piutang ini? Dari luar ke dalam, Pak. Oke. Nah, dari luar ke dalam. Kenapa disebut dari luar ke dalam? Dan ini kenapa ada angkanya? Artinya ini adalah kekayaan atau aset lancar teman-teman yang kalian miliki, ya, yang kalian miliki itu nanti someday kalau ada pembayaran di kita, itu menjadi sumber tambahan dari selain pendapatan. Itu yang pertama. Dan kalaupun nanti piutang ini terlalu tinggi dan terlalu bengkak, ya, apakah itu bisa dikategorikan sehat apa tidak perusahaan tersebut? Kalau piutangnya bengkak. Oke. Paham ya antara piutang dengan hutangnya, teman-teman ya? Oke, berarti teman-teman mayoritas sudah paham ya antara hutang dengan piutang. Selanjutnya, persediaan dan peralatan kantor. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa bedanya aset lancar dengan aset tetap? Saya minta suaranya dari Wanda Hamidah. Boleh Wanda? Apa bedanya aset lancar dengan aset tetap? Wanda Devilia. Bentar dulu, Pak. Oh, Soalnya tadi habis sholat soalnya. Oh, iya. Sok atuh ngacah heula.
Tapi kedengaran pertanyaannya, Wanda. Mohon maaf diulang, Pak. Oke, apa bedanya aset lancar dengan aset tetap? Oh iya, bentar. Hmm. Ya, gimana, Asin? Iya. 3, 2, 1. Jawabannya? Bentar, Pak. Oh, bentar. Ya, sok atuh ngacela. Lagi. Dah? Dah. Lewat. Oke, saya minta bantu suaranya dari Selma Amalia Adani. Selma ada? Halo, Selma. Iya, Pak, ada, Pak. Ya. Jaringannya sedikit kurang mendukung sebentar ya, Pak. Oke, sok silakan dukung dulu sinyalnya. Ayo, wah langsung hilang lagi. Menurut sepengetahuan Selma ya, kalau aset lancar itu digunakannya itu jalannya cepat gitu, Pak. Kalau yang Jalannya cepat. tadi sama aset apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Aset tetap. Jalannya lambat. Oh iya. Enggak, kalau Enggak. aset lancar itu perputarannya itu jadi diputar lagi gitu. Kalau aset tetap ya dari awal misalkan punya perusahaan gitu keluar pengeluarannya segini ya tetap segini gitu. Aset tetap. Pengeluaran segini tetap segini. Oh bentar, Pak. Aset tetap lupa ada penyusutan Oke. ya? Kalau oke, terus? Keren. Oke. Dari 1 tahun. Silakan tambahin. Oke. Kalau aset tetap ada penyusutan. Kalau aset lancar? Nggak ada. Oh, Pak, aset lancar izin nggak ada. menambahkan, Pak. Oke, sip. Lanjut. Izin menambahkan ya, Pak. Oke, silakan. Ini maaf, Pak, off cam lagi di luar, Pak. Kalau aset lancar itu biasanya jadi alat pembayaran langsung. Kalau misalkan dalam perusahaan bisa juga cairnya tuh kurang dari 1 tahun. Kalau misalkan aset tetap itu biasanya bisa jadi modal di bank atau cairnya juga lebih dari 1 tahun, Pak. Kalau aset lancar, aset tetap bisa cairnya lebih daripada 1 tahun? Kurang dari 1 tahun, Pak. Aset tetap. Aset lancar. Aset Kalau lancar. kalau tetap biasanya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya. Terus kalau aset lancar itu biasanya jadi alat pembayaran langsung, Pak. Kalau misalkan aset tetap mah kayak tanah, bangunan itu biasanya jadi jaminan, Pak, buat pinjam modal. Oke. Sip, bagus. Ada lagi tambahan teman-teman? Apa bedanya aset lancar dengan aset tetap? Sebelum saya pilih, ada yang mau nambahin lagi? Ya udah, Reni Uniana. Ayo, menurut Reni, apa Ren? Apa bedanya aset lancar dengan aset tetap, Ren? Ayo, karena teman-teman paham. Ayo Reni. Jangan senyum-senyum, ayo. Izin menjawab ya, Pak. Ya, silakan. Gimana, Ren? Aset lancar biasanya Apa? kalau aset lancar bisa berubah dengan cepat. Kalau misalnya dalam kurun waktu yang pendek, kalau misalnya aset tetap berubahnya itu jangkanya lama gitu, panjang, Pak. Jangkanya panjang.
Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Udah itu aja. Berarti kalau jangka apa aset tetap jangkanya panjang, kalau aset lancar, tadi apa ada? Bisa berubah-ubahnya jangkanya dalam waktu pendek. Nah, oke. Sip, oke, thank you Reni jawabannya. Oh, kayaknya Dini udah siap nih, Dini Kartika nih mau jawab nih. Ayo Dini. Menurut Dini gimana, Din? Kalau aset lancar itu penggunaannya kurang dari 1 tahun. Kalau aset tetap penggunaannya lebih dari 1 tahun. Terus biasanya aktivitas tetap itu yang berwujud. Gimana kalau aset tetap ya? Berwujud kayak kendaraan masih. Aset tetap berarti yang berwujud. Kalau yang aset tidak tetap, bukan aset tetap ya, tidak wujud. Oke, jawabannya sudah mulai mendekati dari jawaban teman-teman. Ada lagi yang ingin nambahin? Ayo, katanya pada paham. Ayo, ada lagi? Mutia, Aerunisa. Iya, cengas. Ayo, apa bedanya aset lancar sama aset tetap? Kalau aset tetap itu properti yang ada di sebuah perusahaan. Oh, properti. Dimanfaatkan di dalam produksi. Cuma bisa itu. Aset lancar? Aset lancar apa? Aset lancar. Tadi kan aset tetap yang kamu jelaskan. Aset lancar. Mutia asin. Oke, jawaban coba Reja. Reja Rahadian. Reja Maul. Kalau aset aset lancar. Kalau aset lancar dimiliki untuk pembayaran langsung. Sedang kalau aset tetap menjadi jaminan buat pinjaman. Pak, mute Pak, suaranya Pak, mohon maaf. Oke. Siap. Cek. Nah, ini suara ada jelas ya. Oke, tadi teman-teman kan udah ada beberapa jawaban Pak. Kalau yang aset lancar, itu kan perputarannya cepat. Betul, yang tadi yang teman-teman sampaikan. Di dalam aset lancar itu perputarannya cepat. Artinya perputaran cepat itu adalah fluktuasinya cepat. Kas dan bank, kita punya cash mungkin saat ini punya banyak. Tapi bisa jadi kita tidak punya. Bisa jadi nanti uang yang ada cash yang kita punya, yang tunai, bisa jadi ada kita simpan di bank. Kalau kas tidak ada, di bank tidak ada, bisa jadi piutang yang membengkak. Artinya gitu, dari perputaran regulasi secara regulasi, itu aset lancar akan lebih cepat ketimbang aset tetap. Aset tetap bukan berarti itu selalu menjadi jaminan, tapi aset tetap ini adalah nanti akan ada bentuk secara fisiklinya. Tanah dan bangunan jelas ada fisiklinya, kendaraan jelas ada fisiklinya, dan mesin pun ada fisiklinya. Dari itu, artinya perbedaan yang aset lancar ini adalah tadi yang bisa diregulasinya lebih cepat ketimbang di aset tetap kayak gitu. Oke, dan teman-teman tadi udah sampaikan, ada Pak, ada kalau di aset tetap ada biaya penyusutan. Ya, kalau di biaya penyusutan kayak gini kan, aduh ini masih ada yang masuk ya. Oke, nah balik lagi ke sini. Ini kan ada aset tetap juga nih, ada aset tetap dan ada aset lancar. Nah di sini teman-teman, kalau yang ada penyusutan itu hanya di dalam aset tetap saja, atau ada physically.
Oke, sebentar. Saya jadikan Salsabila Virus, saya jadikan kamu co-host ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau masuk, nanti tolong di-admit ya. Ada Mutiara juga, saya jadiin co-host juga. Aduh, kepencet. Bentar. Oke, co-host, terus Mutia, sama siapa nih? Oke, yang saya tunjuk itu ya sama Reja ya, tolong bantu nanti untuk bisa accept teman-teman yang lain, supaya nggak kagok saya menjelaskannya. Salsabil, Mutiara, sama Reja, nanti kalau ada teman-teman yang mau join, nanti tolong di-accept ya. Oke, lanjut. Teman-teman gini, saya sampai lupa ya. Oke, nanti aset tetap nanti ada penyusutannya di sini. Kalau untuk tanah dan bangunan selama 20 tahun, ya, 20 tahun ini bukan tanahnya yang menyusut, tapi bangunannya. Ya, penyusutan di sini 20 tahun ini adalah bangunannya. Kalau kendaraan rata-rata 5 tahun, mesin pun sama 5 tahun di situ. Ya, dan ini dikatakan maksudnya kategori aktiva atau total aset atau total aktiva. Ya, nanti ada aktiva dan di mana itu pasti ada pasiva. Ini teman-teman secara basically itu neraca. Neraca itu nanti dalam keadaan posisi asetnya harus ada. Yang kedua, yang kedua nanti ada laba rugi, ya. Nah, laba rugi, ini pun nanti ini sederhananya. Ini adalah basically teman-teman yang harus teman-teman paham. Artinya kalau teman-teman paham mengenai tadi ini dasar kalau ini simpel banget dan ini sederhana. Sekali lagi saya sampaikan, ini neraca ini adalah neraca yang sangat sederhana, tapi cukup mewakili informasi yang bisa kita sampaikan. Pertanyaannya gini, Pak, kenapa kita harus belajar keuangan? Itu. Sekarang gini, teman-teman kan nanti akan difokuskan akan memilih sebuah jurusan. Apa konsentrasi ya? Artinya ada konsentrasi pemasaran, STM, strategi, dan keuangan. Artinya gini, kalau prinsip dalam keuangan itu adalah angka itu valid dan angka itu nyata dan tidak bisa diperdebatkan. Sekarang siapa yang mau debat antara misalkan di antara teman-teman antara 5 tambah 5 sama dengan 10. So, kenapa itu harus 10? Gitu. Atau siapa yang mau debat kenapa itu 10? Ada yang mau protes? Jadi untuknya Gitu. So, itulah angka ya, teman-teman. Jadi angka itu valid dan tidak bisa diubah, artinya tidak bisa diperdebatkan antara 5 tambah 5 itu adalah 10. Ya, jadi ya sudah kalau sudah 10 udah fit 10. Itu yang pertama. Terus teman-teman gini, sekali lagi ini adalah physically aset ini ya, informasi yang teman-teman harus pahami di sini. Dan kenapa pentingnya keuangan? Artinya teman-teman nanti mau menjalankan usaha, teman-teman harus paham keuangan. Kalian nanti mau someday mau kerja, kalian harus paham keuangan. Dan nanti tantangan-tantangan pun ketika kalian nanti untuk menduduki sebuah profesi atau nanti kalian kerja, oh kita butuh HRD saat ini, oke kita masuk menjadi seorang HRD. Oh kita butuh seorang laporan untuk laporan buku kas dan yang lain, oke kita sudah belajar tentang keuangan. Oh kita paham strategi, oke kita sudah belajar strategi dan kita paham marketing. Itu kalau kalian sudah memahami 4 komponen itu, minimal teman-teman akan menjabat atau menduduki posisi supervisor. Lebih bagus lagi, strateginya bagus, marketing yang bagus, bisa menghasilkan terhadap perusahaan, itu akan naik menjadi seorang manajer. Ya, kalau manajer nanti udah paling bagus lagi, produktif, itu kalian akan menjadi pimpinan cabang. Artinya apa? Ya, kalau kita bicara karir path, teman-teman harus bisa semua segmen. Tapi yang paling berperan dan yang paling penting adalah teman-teman harus bisa masalah keuangan. Itu teman-teman. Ya, bukan berarti saya dosen keuangan teman-teman harus semuanya suka cinta terhadap keuangan. Jujur, saya waktu duduk kayak teman-teman semua, ya, kayak kalian sekarang di sini, itu saya adalah orang yang sangat benci terhadap keuangan. Tapi nyatanya apa? Ketika saya makin menghindari keuangan, saya akan malah didekatkan dengan kerjaan di bidang keuangan. Gitu. Saya lulus kuliah, berat ada job, loker, kebetulan di mana? Di perbankan. Pak, saya mau pengen jadi CS, emang kalian nggak ngitung? Pak, saya jadi teller, emang kalian nggak ngitung? Ya nggak? Kalau nggak pinter ngitung, nggak teliti, itu akan selisih. Pak, saya jadi seorang marketing di bank, emang nggak ngitung dan mencari nasabah, tidak dianalisa? Ya nggak?
gitu. Pak, saya di bagian back office, Pak, gitu. Emang kalian tidak akan melaporkan pajak? Kan gitu. Artinya semua pajak ketika PPh itu kan semua berkaitan tentang penghasilan keuangan lagi. Pak, nanti ada instansi laporan keuangan instansi, ya tetap nanti keuangan lagi. Basically dari dasar itu semua adalah itu laporan keuangan. Makanya teman-teman di sini harus paham betul mengenai neraca dan laba rugi ini. Oke, karena ini dasar dari keuangan. Oke, karena ini dasar dan ini adalah semua aspek di bidang keuangan itu salah satunya dari laporan keuangan. Makanya saya tanya sekali lagi ke teman-teman, ada yang kurang jelas atau ada yang ini ditanyakan nggak mengenai tentang neraca dan laba rugi? Daripada nanti kalian kesulitan sendiri. Ini buat bekal teman-teman loh. Ya, gitu. Seorang presiden sekali lagi tidak bisa memutuskan sebuah keputusan tanpa pertimbangan Menteri Keuangan. Ya, yang kecil deh, jangan sekelas negara ya. Rumah tangga deh, ya. Rumah tangga, lihat deh papa dan mama kamu, ya. Yang megang keuangan siapa? Ya Kapolda lah, kepala polisi dapur. Ya kan yang ngatur keuangan. Pak saya nggak suka keuangan. Ya kalian nanti walaupun nggak suka keuangan, ya akhirnya kan kalian yang mengatur. Aduh saya penghasilan segini misalkan dari suami atau penghasilan dari bapak ini harus cukup untuk satu keluarga. Ya, itu namanya manajemen keuangan. Ya enggak? Apalagi suami, aduh saya penghasilan segini ini harus cukup untuk posnya saya untuk kuliah untuk segala macam. Ya semuanya tentang finansial. Artinya kalau kalian sudah belajar sebenarnya berkaitan tentang keuangan. Dan ya sangat penting ini nanti mengenai tentang karir kamu, tentang usaha kamu, ya. Dan dasarnya itu dari laporan keuangan itu, dan itu pun ada nanti dari laba rugi. Nih, laba rugi di sini dijelaskan tentang pendapatan. Kalau kita sudah punya pendapatan, ya, terus kira-kira kita udah usaha sampai kita nanti dapat untung berapa sih? Gitu. Apakah nanti ketika penjualan kita udah dapat untung, apakah nanti masuknya laba kotor atau laba bersih? Nah, itu kan teman-teman harus paham juga mengenai itu. Coba saya tanya, apa bedanya laba kotor dengan laba bersih? Boleh dijawab oleh Mila Adelia. Apa bedanya Mila? Halo? Ya Pak, bentar. Oh, oke. Apa tadi Pak? Ya, apa bedanya ikan teri sama ikan asin? Apa bedanya laba bersih dengan laba kotor? Ada gross profit dengan net profit. Parah sih. Tapi ditutupan pas iya nama. Nanti pasti dia ke bawah rumah. Nah, itu jadi nggak gosip gitu ya Nurul? Kayaknya eta menjadi masalah. Aduh, kacau ya Nurul ya. Oke, jadi ngegibah tuh, kedengaran ngegibahnya. Ayo Mila balik lagi, apa bedanya? Bentar Pak. Apa bedanya laba bersih dengan laba kotor? Diar. Asin. Oke, bantu sama Siva Naima. Apa bedanya laba kotor dengan laba bersih? Bapak bentar. Banyak bentarnya. Jangan dulu browsing. Kan udah pada paham. Ayo. Apa bedanya laba kotor dengan laba bersih? Ayo. Bukan bentar, ini mah lama. Oke sih Pak, udah ketemu ilhamnya, inspirasinya? Karin Pak, Karin. Oke, Karin. Mulia, gimana Karin? Kalau laba bersih mah laba yang emang udah pure diterima perusahaan, gak dapat utang apa-apa lagi, gak ada yang harus dibayar lagi. Kalau laba kotor mah laba yang belum dikurangi sama pajak. Hanya pajak aja? Pokoknya mah laba kotor mah masih ada yang harus dikuranginya we Pak gitu. Oh, laba kotor mah harus ada dikuranginya we Paknya. Oke, bagus. Udah mulai Murni diterima oleh perusahaan segitu.
Oke. Kasih, Udah Pak. Oke, thank you Karin. Jawabannya udah mulai menjurus dan tepat. Ada tambahan lagi dari Utami? Utami. Asin. Bapak udah asin. Aduh. Sita, Nurwahidah. Ayo Sita Nurwahidah. Asin juga. Ayo Sita Nurwahidah. Apa bedanya laba kotor dengan laba bersih? Bersih itu laba yang emang udah hampir mirip gitu sih Pak, kayak Karin gitu. Iya, so gimana? Laba bersih itu udah pure gitu, hasil laba itu tuh udah milik perusahaan itu. Kalau laba kotor emang itu apa gitu. Itu Kalau apa? laba kotor itu belum seutuhnya milik perusahaan itu. Kayak gitu. Kalau ini kayak perasaan ya, kalau laba kotor tidak milik sepenuhnya kumaha. Bukan milik sepenuhnya, kalau laba bersih sepenuhnya. Pak Ajis mau menambahkan, Pak. Oke, sip. Ajis, gimana Ajis? Sip, ayo Ajis, oke. Kalau laba bersih itu sudah dikurangi biaya beban, biaya pajak, biaya gaji. Kalau laba kotor itu belum dikurangi biaya beban, kan list gaji itu kadang ada tunjangan gitunya Pak. Itu kalau laba kotor itu belum dikurangi pajak atau biaya beban yang lainnya Pak. Oke, sip. Udah, Jis? Udah Pak. Oke, cakep. Sip, jawabannya itu tepat. Kurang tepat. Oke, thank you Jis. Jawabannya itu sudah mewakili dan itu sudah betul jawabannya. Tadi saya ada panjangnya tapi saya juga ini nih apa lihat-lihat teman-teman. Jadi gini, laba kotor dan laba bersih. Kalau laba kotor adalah belum yang dikurangi biaya-biaya. Artinya hanya dari modal dikurangi HPP saja. Itu udah laba kotor. Nah, kalau laba bersih itu adalah laba yang sudah dikurangi biaya-biaya, entah itu biaya operasional kah, entah itu biaya BTK kah, biaya tenaga kerja, entah itu biaya dari pajak kah, yang pasti sudah dikurangi biaya-biaya dan yang lainnya, dan di notabene-nya baru kita menemukan namanya net profit atau laba bersih. Oke, sekali lagi kalau laba bersih sudah dikurangi include biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Banyak pengusaha kita, UMKM kita atau perusahaan kita, ya perusahaan-perusahaan itu yang gampang gulung tikar karena mereka tidak bisa membedakan antara laba bersih dengan laba kotor. Kadang nih teman-teman belajar usaha, udah belum berusaha, kita udah menjual nih, misalkan Mutia menjual kerudung, harganya 100.000, oke? Wah, saya modalnya cuma 60.000, ternyata kejual 100.000, wah udah untung nih 40.000. Apakah keuntungannya 40.000? Belum, itu hanya laba kotor. Gitu. Kok laba kotor sih Pak? Iya, apakah itu nanti langsung Mutia menikmati yang 40.000 itu? Oke, kalau Mutia nanti menikmati yang 40.000 itu, ya, itu akan terjadi minus. Yakin. Kenapa minus? Karena tidak memperhitungkan biaya-biayanya. Entah itu kan pasti butuh bensin, maksudnya biaya operasional, ada biaya marketing, ada biaya packing, ada biaya-biaya dan yang lain yang hal-hal yang tak terduga. Kalau dikurangi, misalkan cuma kebagian ternyata Pak, cuma hanya 15.000 ya sudah berarti 15.000 itu yang dinikmati. Makanya itu akan kontinuitas usahanya akan langgeng. Tapi kalau yang 40.000 udah dipakai, dampaknya apa Pak? Dampaknya jelas nanti pasti bulan depan atau nanti next selanjutnya akan kebingungan untuk mencari modal. Karena apa? Yang mana itu modal itu akan mengurangi tadi, akan kepake tuh sama biaya-biaya. Yang lebih parah lagi, kita baru dapat untung 40.000, kita jajan 100.000, udah yang langsung gulung tikar itu namanya. Ya. Itu kalau kita ambil 40.000 itu slowly killing me softly ya. Itu bunuh secara perlahan ya. Kalau kita tadi yang hanya kita untuk 40.000, kita habiskan 40.000 itu killing me softly. Itu akan terbunuh secara perlahan.
Tapi kalau udah 100.000 itu udah langsung keras banget itu ininya, pasti langsung tutup. Makanya teman-teman, ketika teman-teman sekali lagi dalam memulai usaha harus bisa membedakan antara mana laba kotor dan mana laba bersih. Oke, itu. Selanjutnya, nah ada pertanyaan lagi nggak tentang laba bersih? Tentang laba rugi? Itu wajib benar ya? Oke, tentang laba rugi teman-teman udah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya nanya lagi. Oke deh, kalau nggak gini aja, saya anggap teman-teman paham ya, karena nanti sekali lagi ini gambaran untuk UTS, saya akan bedah semua tentang neraca dan laba rugi. Oke, sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan ajukan, silakan nanti on kan speakernya dan silakan tanyakan. Kalau enggak, saya akan coba sharingkan dan berbagi pengetahuan buat teman-teman. Bahwasanya ada yang lebih disebutnya itu gini, di dalam laporan keuangan itu berbeda-beda. Berbeda-bedanya apa? Ada yang audited dan ada yang tidak audited. Artinya ada yang bisa diperiksa dan tidak. Kalau perusahaan yang sudah sekelas TBK, ya sekelas TBK atau yang sudah go public, sebutkan perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau yang belakangnya udah TBK. Silakan teman-teman sebutkan perusahaannya. Saya minta suaranya dari Esa yang kamu ketahui tentang perusahaan yang sudah TBK. Perusahaan TBK itu apa sih? Esa Santiar. Wah, Esa Santiar jadi merenung. Rima bisa dibantu? Perusahaan TBK apa? Tolong sebutkan perusahaan TBK. Esa tuh. Salah satu aja, satu. Sebutkan. Astra. Oke, Astra TBK. Iya. Oke, good. Rima, perusahaan apa yang TBK? Rima Praditya. Iya. Mila. Mila, bisa jawab? TBK? Langsung off cam. Jarum, Pak, Jarum. Oke, Jarum. Jarum apa? PT Jarum TBK. Oke, Jarum TBK. Ya, kayak tadi ada Astra, ada Jarum TBK. Artinya apa bedanya perusahaan yang TBK dengan yang belum? Perseroan terbuka, Pak, TBK, Pak. Perseroan terbuka. Kalau perseroan terbuka disingkat apa? Itu mah PT saat perseroan terbuka mah bukan TBK. Kalau singkatan dari PT apa? Perseroan terbuka. Singkatan dari PT. Perseroan terbatas. Terbatas, Pak. Oke. Terbatas apa terbuka? Terbatas. Oke, bukan terbuka ya? Karena nggak semua bisa jadi PT, ada lisensi khusus untuk Pak. Oke, sekali lagi PT itu adalah perseroan terbatas. Kalau TBK itu adalah terbuka, disingkat TBK. Artinya apa? Kalau perusahaan TBK, artinya itu perusahaan yang sudah go public. Artinya apa? Perusahaan yang wajib hukumnya melampirkan laporan keuangan ke khalayak ramai atau ke masyarakat atau ke investor atau ke siapapun yang membutuhkannya, itu wajib di-share-kan. Melalui apa? Melalui Bursa Efek Indonesia. IDX. Nah, artinya gini, saya akan sharingkan nih cara-caranya. Yang pertama, IDX di sini kayak tadi yang disebutkan adalah Astra. Pak, saya pengen tahu dong keuangan Astra itu kayak gimana sih hasilnya? Yang pertama, teman-teman, silakan buka nanti di Google ya, atau nanti bisa langsung idx.co.id garing perusahaan yang tercatat laporan, atau gini aja, idx.co.id pilih. Lanjut nanti masuk teman-teman ke laporan keuangan. Oke. Nah, laporan keuangan di sini ya, masukkan nanti ada namanya triwulan, ada namanya periode, ada tahunan, dan ada semester. Kalau triwulan itu berapa lama? 3 bulan bukan, Pak? Betul. Triwulan itu adalah 3 bulan. 1 semester? 6 bulan, Pak. Oke, good. Semester 6 bulan. 1 periode? 1 tahun. Good. Tepat jawabannya.
Triwulan 3 bulan, 1 semester 6 bulan, 1 tahun itu 1 periode. Itu teman-teman harus terbiasa dengan bahasa seperti itu. Ketika menemukan laporan keuangan, oh triwulan 1, oh berarti ini triwulan 1 ini adalah dari Januari, Februari, Maret. Oke, triwulan 2 berarti dari bulan apa? April, Mei, Juni. Oke, triwulan 3 apa? Triwulan 3 berarti dari Juli, Agustus, September. Oke. Nah, teman-teman gitu. Jadi harus paham mengenai tentang triwulan, berarti 3 bulan. Nah, Pak saya pengen ya. Pak, berarti kalau misalnya belum jatuh bulan kan itu triwulan ya, berarti dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu kan di sininya sampai 3 ya. Kok triwulan keempatnya belum muncul sebelum bulan 10 atau gimana, Pak? Triwulan nggak ada triwulan 4. Triwulan 4 itu adalah nanti dianggapnya 1 tahun full. Karena Oktober, November, Desember, berarti Desember itu sudah dianggap 1 tahun, 1 periode, makanya tidak ada triwulan 4. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, kayak gini, 2021, sekarang bulan April, berarti itu masuk triwulan apa? Triwulan 2. 1 dulu, karena triwulan 2 kan baru mau berjalan, ya nggak? Yang sudah melewati itu adalah tadi Januari, Februari, dan Maret. Kita tahu nih omset, pendapatan dan yang lainnya itu masuk ke triwulan 1. April, Mei dan Juni itu belum kita bisa laporkan karena masih dalam tahap perjalanan proses kalau yang ini. Berarti kalau saya pengen tahu nih 2021 triwulan 1 udah dilaporkan belum? Mereka sudah melaporkan belum laporan triwulannya? Ada yang sudah melaporkan, ada juga yang belum. Misalkan contoh kayak gini, kita anggap deh tahun lalu. Saya pengen tahu nih tadi Astra ya, gitu. Astra Pak, Astra TBK, oke, Astra Internasional. Ini berkaitan tentang motor nih. Saya pengen tahu laporan keuangannya triwulan 1 kayak gimana sih Pak? Oke, kita cari. Dan jeng-jeng, ini sudah ada laporan keuangannya. Oke, kita akan buka di sini sampai report to OJK Maret 2020. Oke, kita klik. Nah, ini BI juga ada. OJK untuk BI misalkan contoh. Kita klik yang BI. Oke, dan ini saya jabarkan kepada teman-teman, ini laporan keuangan yang in-house atau yang sudah diperiksa atau dibuatkan oleh akuntan publik. Jadi nanti lebih detail tuh. Yang kalau bicara kas dan bank tadi hanya kas dan bank simpel saja, kalau ini nanti kas itu banyak banget. Itu termasuk aset lancar. Saham masuk ke mana? Oh, nanti saham masuk ke dalam aset atau ke aktiva. Tuh, oke, ini cuma hanya ininya doang, following saja. Kita lihat lagi ya, ini coba financial statement-nya. Sip. Oke, ini Excel. Oke, kita proses tuh, lihatin. Tanggal akhir. Lihatin nih, laporan posisi keuangan. Statement of position, ini aset lancar, ini yang bahasa Inggrisnya. Ini per triwulan ya, lihatin. Setara aset aja, aset lancar di dalamnya ada kas dan setara kas, pesertagi, investasi, dana yang dibatasi pengguna. Ini aset keuangan lancar, aset keuangannya diukur. Wah, ini semuanya berkaitan tentang aset, atau kita kenal dengan aktiva lancar, atau aset lancar. Ya, tuh piutang pun banyak banget, piutang nasabah lancar, wah, udah piutang, uang muka, biaya-biaya dan aset yang lain. Ini kita baru bicara tentang aktiva nih, gitu, atau aset aktiva dari sisi posisi yang kiri ya. Tuh, aset-aset ini namanya breakdown. Pak, kalau nanti teman-teman saya nanti breakdown dulu ya. Kalau teman-teman harus familiar ya dengan kalimat breakdown. Dengan kalimat breakdown ini artinya ini breakdown itu mengklasifikasikan satu persatunya, item per itemnya teman-teman. Ya, ini per item-itemnya ini dijelaskan di sini. Aset segala macam dan jumlah aset, dan muncullah liabilities, inilah jumlah aset. Liabilities nanti kewajiban, nanti ini baru bicara tentang utang yang ini breakdown itu per klasifikasian. Wah Pak, panjang dong ya kayak gitu. Betul, itu sangat panjang dan ini sudah audited, artinya sudah diperiksa. Nah, jadi yang laporan keuangan yang tadi yang saya sampaikan, dasarnya adalah tadi secara kesimpulan itu, ya kesimpulan itu ini hal-hal yang sederhananya. Itu yang simpelnya laporan keuangan yang saya pernah berikan. Kalau kalian paham itu,
baru kalian akan paham mengenai secara global nanti laporannya. Gitu, itu dasarnya kayak gitu makanya teman-teman. Makanya tadi ada paham gak nih tentang neraca dana barugi, karena ketika nanti teman-teman bicara tentang apa, saya pengen ngambil judul tentang keuangan, atau nanti saya mau konsentrasi di keuangan, atau nanti saya mau karir path nanti di bagian keuangan, ya kalian basically semuanya adalah di bagian keuangan, teman-teman. Di laporan keuangan, basically seperti itu. Apakah perusahaan ini sehat apa tidak? Dilihat dari laporan keuangan. Atau kalian misalkan pengen tahu apakah asal ini sehat apa tidak, ya nanti bisa dilihat dari laporan keuangan. Tanpa kalian bertemu dengan direkturnya atau komisarisnya, kalian sudah bisa lihat dari laporan keuangan. Tanpa perlu kenal, gitu. Nih, saya berikan lagi di sini. Berarti kita bukan per triwulan, kita akan cari di sini. Set, kita akan muncul. Nah, inilah laporan keuangan selama 1 tahun, teman-teman. Ya, jadi nanti kita pilih financial statement 2020. Oke, kita pilih salah satunya. Ini PDF-nya atau Excel-nya. Oke. Set, kita pilih yang PDF-nya. Nah, di sini pun nanti laporan yang namanya perusahaan TBK, ya. Yang namanya TBK dia akan menjelaskan secara detail dari mulai tadi bicara tentang aset lancarnya, aset tetapnya, pasifanya, kewajiban-kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan semuanya dijelaskan secara menyeluruh, secara keseluruhan. Oke, ini kita besarkan. Nih, jadi teman-teman nanti bisa tahu ya, tanpa harus kenal dengan direktur Asra ya, tapi teman-teman bisa lihat dari sini. Ini secara global. Tuh. Oke. Intensitas, ini gambaran umum. Ini baru kita bicara nih, aset lancar. Kita akan lihat, Pak, aduh, Asra untung nggak sih? Nah, kita lihat nanti di laba ruginya. Aset tidak lancar. Terus beban tangguhan, ada liabilities dan ekuitas tentang kewajiban. Terus kita lihat ekuitas, kita lihat laba rugi. Ingat, kalau kita pengen untung apa ruginya perusahaan tersebut dilihat dari laba rugi. Apakah naik apa turun dilihat nanti dari ini tahun 2019 dan ini tahun 2020. Oke. Kita lihat bawah lagi. Nih. Laba rugi per saham di Lusinan atau laba rugi per saham di Lusian. Ini per saham. Oke. Cadangan, oh ini lebih detail kan? Oke, kita lihat, kita cari untung berapa sih sebenarnya? Tuh, laporan arus kas. Oke, ini tentang laporan arus kas. Akhir kas, periode, bersih kas, penurunan, efek, sip. Nah, ini cash flow. Cash terakhir Asra itu ada di angka 247,553 dari tahun 2019 dari 24324. Artinya apa? Ini ada kenaikan dari sisi aspek kas. Berarti Asra punya duit. Intinya gitu, ada kenaikan di dalam cash di situ. Sekarang kita lihat apakah memiliki keuntungan. Nah, kita lihat tadi keuntungannya. Oh, jelas. Ini laba rugi per saham di Lusian dan operasi yang dilanjutkan. 2019 536. 3 ini yang 2020 399. Ini mengalami kenaikan apa penurunan, teman-teman? Dari 536 ke 399. Mengalami kenaikan apa penurunan? Penurunan, Pak. Oke, mengalami penurunan. Karena dari 2019 ke 2020. Ini mengalami penurunan. Dari 536 ke 399. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini kita laba komprehensif didistribusikan. Laba rugi komprehensif dan ini laba rugi per saham. Nah, ini dari 385 ke 2269. Mengalami kenaikan apa penurunan? Penurunan, Pak. Oke, begitupun ini juga yang komprehensif secara intensitas induk. Mengalami penurunan apa kenaikan? Penurunan. Pertanyaannya, apakah perusahaan sekelas Asra mengalami keuntungan apa kerugian dari 2019 ke 2020? Untung apa rugi di tahun 2020 Asra? Halo? Rugi, Pak. Rugi.
Kenapa rugi? Karena tadi mengalami penurunan dari sisi aspek halo? Dari segala aspek. Oke, dari segala aspek. Coba saya minta pendapatnya Puput Oktaviani. Halo Puput, boleh diaktifkan speakernya? Puput. Oke, berarti tidak mendengarkan. Oke, 3, 2, 1. Oke, next. Saya minta suaranya di Puput ya. Oke, saya catat ya. Lestari Damayanti. Halo Lestari. Oke. Baiklah, kalau gitu. Oke, berarti kalau teman-teman tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan dan dianggap sudah bisa, ya nanti akan hasilnya akan kelihatan pada saat UTS ya. Dan nanti tugas-tugas juga kalau ada mengalami kekurangan dan kesalahan, ya berarti itu salah teman-teman juga ya. Artinya tidak belajar untuk memahami pelajarannya. Artinya gini, sekali lagi, ini kita dari 2 tahun terakhir, 2019 dengan 2020, mengalami penurunan. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan ini dalam keadaan rugi. Astra tersebut ini mengalami keadaan rugi. Kenapa rugi? Karena ada perbandingan 2019 dengan 2020. Coba kalau kita hanya melihat di 2020 saja, kita tidak tahu ini perusahaan ini untung apa rugi. Kalau hanya 1 tahun saja. Oke, kalau hanya 1 tahun saja, kita tidak bisa menyimpulkan ini perusahaan untung apa rugi. Tapi laporan keuangan tetap harus mewajibkan ada namanya analisis indeks atau perbandingan dari 2 tahun ke belakang. Makanya kita bisa menyimpulkan, oh ini lagi rugi perusahaan. Karena apa? Tadi beberapa indikator dan dimensi yang menyebabkan itu. Ya, teman-teman. Jadi harus paham ya, artinya kalian sudah mulai bisa membaca, sudah bisa mulai melihat. Artinya kalau di dalam laporan neraca dan laba rugi ini, kita bisa tahu untung apa rugi dilihat dari ada data pembanding. Oke, ada data pembanding dari setiap tahunnya. Kalau hanya 1 tahun, sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan perusahaan ini lagi masa ada kenaikan atau penurunan. Tapi karena ada data pembanding yang tadi, ada di tahun 2019 dan 2020, maka kita tahu perusahaan ini lagi meningkat apa turun, sehat atau tidak sehat. Atau bisa jadi kalau dia sampai posisi labanya minus, oke, posisinya labanya minus, oke berarti itu perusahaan itu tidak sehat. Intinya kayak gitu. Sekali lagi, saya dapat menyimpulkan, teman-teman kalau mau paham, tahu kondisi perusahaan, dia dalam kategori kriterianya bagus apa tidak, dilihat dari laporan keuangan. Pak, saya cita-cita pengen masuk ke dunia perbankan. Apakah perbankan ini sehat apa tidak? Cek saja laporan keuangannya. Pak, saya pengen masuk ke Astra. Wah, bergengsi Pak, gajinya gede. Jangan dilihat dari gengsinya dulu, tapi perusahaan tersebut lama apa tidak berlangsungnya. Itu. Pak, saya pengen masuk jadi PNS. Wah, aman Pak, gajinya tiap bulan ada, nanti naik golongan. Iya, naik golongan itu jedanya berapa tahun. Oke, bukan berarti tidak menafik itu akan menjadi sebuah rezeki. Iya, tapi teman-teman akan membutuhkan proses yang super sabar untuk menanti adanya kenaikan. Pak, saya mau nyoba challenge di dalam usaha. Ya jelas, orang pengusaha, sekarang kita punya 1.000, besok atau bulan depan itu bisa jadi 10.000 atau bisa jadi 100.000. Itulah orang pengusaha. Gitu. Jadi apapun nanti background-nya teman-teman, yang target teman-teman selanjutnya, sekali lagi kalian harus paham dan harus mengerti tentang keuangan, tentang khususnya laporan keuangan. Karena keberlangsungan sebuah perusahaan atau sehat tidaknya itu dari laporan keuangan. Ya, makanya saya dasar teman-teman harus hatam dan ngolotok betul mengenai tentang laporan keuangan ini. Kalau kalian hanya mengetahui dan hanya sekilas saja, saya tahu ini doang, ini tahu doang, yang penting saya bisa mengerjain dan ini samain saja, ya sudah, berarti itu repot. Kayak gitu. Oke, itu saja. Ada pertanyaan teman-teman? Ya? Atau sudah paham semua?
Oke, itu sampai 5. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya akan cukupkan dan saya anggap berarti teman-teman paham semua ya. Bapak, saya mau bertanya, Oke, silakan. tapi bertanyanya bukan tentang materi pada hari ini. Boleh, silakan. Kalau nanti pas kita kerja di sebuah perusahaan, Ya. yang membedakan keuangan dengan seorang akuntan itu apa Pak? Soalnya yang saya lihat di akuntansi juga kan belajar laba rugi, neraca, yang kayak gitu. Nah, nanti itu yang membedakannya apa? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Nih, yang kita pelajari sekarang ini adalah dasar dari dasar semuanya. Pak, kalau akuntan dengan bagian keuangan apa bedanya? Akuntan itu adalah semacam profesi. Dosen, guru itu profesi. Banker itu profesi. Pejabat atau misalkan dokter itu profesi. Profesi yang dalam membuat laporan keuangan itu disebutnya akuntan. Berarti kalau Utami jago dalam menyusun laporan keuangan, bisa nggak Pak? Saya kan lulusan Adbis, bisa nggak saya jadi akuntan? Bisa saja. Nanti tinggal ada sertifikat keahlian nanti di bidang akuntansi. Pak, itu menjadi nilai nggak? Jadi duit nggak Pak kalau saya menjadi seorang akuntan? Jadi duit banget. Utami pinter bisa membuat laporan untuk sekelas Astra yang sudah TBK, kamu minimal dapat penghasilan satu Avanza lah, segituan lah. Coba, so enak kerja naon kira-kira yang bisa sekali langsung Avanza. Itulah seorang akuntan. Ya, apalagi sudah akuntan publik yang sudah menjadi profesional di bidang akuntansi. Tugasnya apa? Membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Karena perusahaan belum tentu bisa membuat laporan keuangan. Makanya dia butuh orang pihak ketiga, seorang akuntan yang tolong dong buatin, misalkan saya punya perusahaan, Utami, saya tolong dong buatkan laporan keuangannya. Kalau saya nggak melaporkan laporan keuangan, nanti saya akan ditegur oleh OJK atau BI. Tolong dong, oke siap Pak, laksanakan. Oke, jasanya berapa? Utami, apa? Murah lah, cincai lah, gitu. Harga dulur, misalkan. Berapa? Ya Pak, boleh lah, misalkan cuma 15 mah. 15 apa? 15 juta? Oh, oke, deal. Saya udah tolong bikinin. Berat, beres laporan keuangan. Udah kamu dapat salary 15 juta. Kayak gitu. Tuh, Pak, kalau sekarang dengan bagian keuangan bedanya apa? Kalau bagian keuangan itu adalah bagian di dalam sebuah perusahaan. Sekolah ada nggak bagian bendahara? Itu bagian keuangan itu bagian bendahara. Tapi bendahara itu di situ nyusun apa? Ya mungkin dia hanya menerima setoran atau bagian belanja. Tapi Pak Neninya nanti membuat laporan juga kan? Laporan keuangan, apakah itu laba rugi kah, gitu, atau laporan pengeluaran kas kah, ada uang masuk 1 juta, pengeluarannya apa saja, nah itu di breakdown, itu bagian bendahara. Jadi hanya memegang uang masuk dan uang keluar saja, itu bendahara. Tapi kalau akuntan membantu perusahaan untuk melaporkan keuangannya secara sepenuhnya, dengan setransparansinya, dan dianggap masuk logika, intinya seperti itu. Itulah seorang akuntan. Ya, Utami? Gitu. Pak, Utami jurusan Adbis boleh nggak sih nanti menjadi seorang akuntan atau nanti bagian keuangan? Banyak guys, kalau saya sebut cuma banyak guys, lulusan Adbis itu banyak yang kerja di bank. Gitu. Kalian lari ke Mandiri, ketemu nanti ada lulusan Adbis. Kamu datang ke BCA, banyak lulusan Adbis. Kalian masuk ke BRI Syariah, banyak ada lulusan Adbis. Terus kamu, bukan BRI Syariah, sekarang BSI. Ada juga lulusan Adbis. Yang apalagi BRI, beberapa CS, ada di retailer, segala macam, yang notabene-nya mereka tidak suka keuangan. Pada akhirnya mereka kerja apa? Kerjanya di bagian keuangan. Ya, sekali lagi, itulah jodoh. Semakin kalian menghindari, maka kalian akan mendekatkan. Dan nanti akan terasa betul ketika kalian sudah terjun di dunia kerja. Rasakan itu, sedangkan kalau di sinetron kan kayak gitu tuh. Kalau yang sinetron jahat gitu, kamu ya sekarang pura-pura ngerti gitu. Pada akhirnya apa? Banyak yang alumni kalian ya, kakak tingkat kalian yang sudah jadi alumni. Pas ketemu lagi, Pak, aduh, ternyata benar pelajaran Bapak teh karasa ya nama, kerasa banget sekarang mah. Kerasanya gimana? Ya Pak, saya harus bikin laporan Pak, neraca laba rugi. Saya baru ingat lagi Pak, saya buka-buka lagi Pak buku. Akhirnya kayak gitu. Sama kayak gitu teman-teman. Pak, saya jadi CS, ternyata tetap saya harus rekonsiliasi data, Pak. Saya ternyata nyambung juga ya tentang kepersediaan, Pak. Aduh,
Itu, Pak, saya kerja di, mohon maaf saya sebutkan produk brand-brandnya ya. Misalkan saya ada sayap Mas Utama itu di bidang kayak gini deh, kayak Indofood, Unilever, ada sayap Mas Utama ya. Kayak teman-teman minum kayak teh gelas tuh yang kalian minum tuh, ya. Sok Janta di warung, nah, yang teh gelas kayak gitu. Ada bagian gudang, Pak, ternyata, wah, saya walaupun bagian gudang, ternyata saya harus menyiapkan data-data itu ya Pak. Saya harus keluar masuknya, cash flow-nya, pada akhirnya nanti kerusakan barangnya gitu. Saya bisa konversikan, saya harus mengukur penyusutan. Ya pada akhirnya kayak gitu juga guys, gitu. Kalian akhir bagian guna, endingnya ke sini juga. Kalian jadi CS, endingnya ke keuangan. Kalian jadi teller, jadi keuangan. Marketing, keuangan. Apalagi di dunia perbankan. Pak, saya mah pengen ikut jejak orang tua deh Pak. Jadi misalkan guru, misalkan di sekolah, saya ternyata ada peluangnya. Ada berhubung kamu lulusan administrasi bisnis, ya sudah kamu mau nggak jadi bendahara? Balik deh karena bendahara, karena duit deh. Ya, gitu. Atuh neng senang tos we, sana bantuan mama urang usaha di rumah sana. Terus mah naon atuh neng bagian nya atuh neng mah bagian megang keuangan. Tuh duit deui kan bagian keuangan deui. Itu udah mama teh sana udah atau papa teh udah bikin usaha tapi ini teh asa tuh untung-untung sana duit teh ke mana pasti ku si mama nuding ke orang lain kan padahal mah apa? Dia hanya memperhitungkan laba kotornya saja. Itulah fungsi kalian yang sebenarnya kenapa harus paham laporan keuangan. Ya, makanya jangan menafik diri. Jangan pura-pura nggak tahu nih, pura-pura paham atau pura-pura nggak ngerti. Kalian harus benar-benar paham. Karena ini akan menunjang nanti karir kalian mau nanti teman-teman employee kerja atau nanti kalian mau jadi usaha. Oke? Saja, ya. Ya, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Bapak, mohon maaf saya pengen nanya. Tadi Bapak menyebutkan sehat atau tidaknya perusahaan itu dari keuangan. Itu memang bisa dilihatnya dari keuangan saja, Pak? Atau bagaimana? Terima kasih. Sip, bagus. Sehat apa tidaknya dilihat dari keuangan? Nggak jelas. Itu dilihat dari keuangan. Apa dari marketing ini? Coba sekarang Garuda. Tahu pesawat Garuda? Ya, Selma, udah tahu pesawat Garuda? Nah, iya, Pak. Garuda, mewah nggak? Keren nggak pesawatnya? Banget, Pak. Keren banget, Pak. Tiketnya mahal banget, Pak. Gitu. Fasilitasnya VIP, Pak. Oke, dari kita tadi sebutkan marketingnya ya, VIP, comfort segala macam gitu. SDM-nya Pak, wah pilotnya profesional Pak. Terus apa namanya, udah sebentar. Ya, lanjut. Tadi saya bicara tentang marketingnya, tentang produk, price dan price, terus promotion dan yang lainnya. Terus kita bicara SDM. Wah, Pragawati. Apa namanya? Pramugari, Pak. Pramugari kok jadi Pragawati ya? Aduh, ya mulai error ya. Oke, pramugari Pak, pramugarinya cantik, wah, terus pramugaranya ganteng Pak, kayak opa-opa Korea kayak gitu, wah, oh perfect kayak gitu deh, wah, apakah itu bisa dikategorikan sehat perusahaan tersebut? Tidak kan, kalau kita hanya melihat SDM-nya, hanya kita melihat marketingnya saja, wah strategi Garuda sekarang udah menggandeng Raffi Ahmad, misalkan, wah strateginya udah bagus, nah, apakah dikategorikan sehat perusahaan tersebut? Belum tentu, tapi tetap yang kita akan lihat di situ adalah dari sisi aspek keuangan. Ya jelas, aspek keuangan. Karena apa? Oh Garuda, lihat dong, 3 tahun terakhir untung apa rugi? Oh kok rugi ya perusahaan? Kok 2 tahun terakhir rugi, 2 tahun sekarang kok rugi lagi? Ada apa dengan ini? Wah ini udah agak bener nih Garuda, misalkan contoh kayak gitu. Makanya ini bisa memastikan ini rugi apa tidak, silakan cek laporan keuangannya. Bukan cek secara fisiklinya, ya, tapi lihat laporan keuangannya. Oh ternyata kok dia mengalami penurunan ya dalam sisi laba. Oh dari tahun ke tahun, oh ternyata ini mengalami atau misalkan kebalikannya. Wah Garuda
keuntungannya luar biasa nih, fantastis naiknya. Oh berarti itu bagus tuh perusahaannya, seimbang dengan penampilannya. Tapi kalau kebalikannya, turun, rugi, kita bisa justifikasi di situ. Oh ternyata ini mengalami kerugian. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi penentunya dilihat dari keuangan. Ya nggak? Balik lagi masalah fulus. Kalau nggak ada fulus, mau fulus. Ya. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, berarti tandanya diam semua, berarti tandanya cukup. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman atas waktunya, kesempatannya. Sekali lagi, saya sudah memberikan clue dari sekarang. Teman-teman tolong nanti pelajari lagi mengenai tentang neraca dana laba rugi. Boleh sekalian kalian malu-malu. Dan nanti juga saya akan coba gambarkan laporan keuangan nanti dalam bentuk yang audited. Nanti akan saya coba case-kan di soal UTS. Ya, tolong misalkan apakah nanti teman-teman analisanya seperti apa. Nanti pun saya akan lampirkan kurang lebih kayak gitu. Oke, itu kisi-kisi ya. Sekali lagi sebutan tentang UTS. Terus setelah ini teman-teman nanti jangan lupa isi presensi ya untuk absensi. Nanti jangan lupa di LMS sampai hari ini saja. Kasih tahu teman-temannya yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila saya ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.